Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita belajar bidang studi pendidikan agama Katolik. Sebelum kita masuk materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar pendidikan agama Katolik. Kiranya materi yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami mengerti. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu sehat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Mari kita simak bersama kisah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Elizabeth, kepadanya Allah berkenan. Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Dilanjutkan ayat 26 sampai 38. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Anak-anak, kita lanjutkan dengan menyimak kisah Maria menerima kabar gembira. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Sebagai perempuan Yahudi, Elisabet tentu merindukan kehadiran anak di tengah keluarganya. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elisabet makin bertambah ketika ia semakin tua. Tapi
Elisabet dan Zakaria tidak pernah putus asa, berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah merupakan sikap hidup mereka. Secara manusiawi, kondisi fisik dan usia Elisabet tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi, apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi nyata bagi Allah. Kabar sukacita tidak terukur oleh kemampuan kemanusiaannya, membuat Zakaria menjadi bisu. Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Elisabet yang menanggung aib kemandulan, kehinaan, dan penderitaan diangkat oleh Allah sebagai perempuan pilihan. Hal serupa dialami oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Jawaban Maria adalah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Hal ini menunjukkan sikap iman, ketaatan, dan kerendahan hati Maria. Sikap-sikap yang dapat diteladani dari Maria dan Elisabet yaitu kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Kita bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.